1026. Mengapa planet purba ini begitu aneh? Longma tercengang. Ada lubang besar di mana-mana di tanah, dan bahkan gunung batu di kejauhan pun tetap sama. Penuh lubang dan penuh lubang. Beberapa dari mereka mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh. Wilayah ini terlalu aneh. Ada lubang raksasa di mana-mana seolah-olah terkena hujan meteor. Ada lubang dalam dan lubang besar di mana-mana. Ada yang tidak beres. Ini seharusnya bukan akibat tumbukan meteorit. Ini lebih seperti gua yang dibor oleh sejenis makhluk. Namun, area seluas itu memang tidak biasa. Ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka menemukan bahwa banyak wilayah di planet ini yang seperti ini. Kurang dari separuh planet purba seperti ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayo cari altar pelangi dulu dan tinggalkan tempat ini. Mungkin perhentian kita selanjutnya adalah wilayah bintang bidu. Mereka berpencar untuk mencari platform teleportasi semacam ini yang dapat melintasi wilayah bintang sangatlah berharga dan biasanya dilindungi oleh formasi. Tanpa seni rahasia, mustahil menemukannya. Oh tidak, altar pelangi sudah dipindahkan. Sudah tidak ada lagi. Beberapa dari mereka menemukan formasi kuno, tetapi sudah rusak. Ada banyak lubang di sini, dan ada gua kares yang besar. Semua pola dao rusak, dan formasi telah hancur. Ekspresi mereka berubah. Mereka mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada dasar untuk bertahan hidup di planet yang layu ini. Jika mereka terjebak di sini, itu sama saja dengan berjalan di jalan buntu. Siapa yang mengambil altar pelangi? Mereka semua kebingungan. Ini bukan pertanda baik. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kekhawatiran saat memikirkan akan terjebak di planet mati. Mari kita berpencar dan mencari. Saya merasa planet ini tidak sederhana. Lubang-lubang aneh ini sepertinya telah dibor oleh sesuatu. Mereka berpencar dan bergegas ke arah yang berbeda. Mereka menggunakan indera surgawi mereka yang kuat untuk melancarkan pencarian karpet untuk mencari harapan untuk bertahan hidup. Tidak sulit untuk melihat betapa kecilnya kekuatan seseorang. Begitu terjebak di planet yang layu, itu sama saja dengan memotong jalan ke depan. Mereka bahkan mungkin mati di alam semesta. Hanya setelah mencapai alam suci barulah mereka memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan di alam semesta. Kalau tidak, mereka akan tetap menjadi semut dan tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melintasi langit berbintang. Berdengung. Tiba-tiba, Yevan mendengar suara kepakan sayap. Itu sangat menusuk telinga, seperti gemetarnya pedang Tao. Secara tidak jelas, ada gelombang kekuatan yang mampu menembus logam dan membelah batu. Cahaya ilahi yang tajam menebas dari langit malam. Dia melihat makhluk yang tampak seperti naga bersayap. Panjang tubuhnya beberapa meter. Ia menukik ke bawah dan mengeluarkan sebilah cahaya menyilaukan dari mulutnya. Bang! Yevan mengulurkan jarinya, dan cahaya keemasan menyala terbang keluar, segera menembus ruang di antara alis makhluk itu. Dia meninggal di tempat, dan jenazahnya jatuh dari langit. Namun, segalanya tidak berhenti sampai di sini, karena suara kepakan sayap terdengar terus-menerus di atas awan. Kemudian makhluk serupa menutupi langit dan menutupi bumi. Beberapa lusin hingga lebih dari 100 makhluk yang menyerupai naga bersayap memuntahkan bilah cahaya, menebas ke bawah. Semuanya berkumpul bersama. Yevan berteriak. Dia takut Zhang Qingyang dan Long Yuxuan akan ditinggalkan sendirian dan dibunuh oleh kelompok makhluk tak dikenal ini. Jumlah benda-benda ini sulit diperkirakan. Istirahatlah untukku. Yevan berteriak. Cahaya muncul dari sela alisnya, dan sebuah kuali terbang keluar. Suasana tanpa batas langsung mengguncang langit. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran di mana-mana. Beberapa ratus naga bersayap semuanya berubah menjadi kabut berdarah, terbunuh di langit. Ksatria ilahi, Zhang Qingyang, dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka berkumpul dan memandang ke langit bersama. Mereka memperlakukannya dengan hati-hati karena jumlahnya tidak hanya sedikit. Mereka sudah yakin bahwa alasan bintang purba berlubang ini pasti ada hubungannya dengan makhluk tersebut. Separuh dari bintang itu hampir berlubang. Sungguh tak terbayangkan. Lihat, apa itu? Long Yuxuan menunjuk ke ujung cakrawala. Kabut di sana sangat tebal sehingga tidak bisa menyebar. Di malam berbintang ini, rasanya sangat menindas. Itu seperti semburan gunung yang melanda, mencekik orang. Kapal perang besar. Di ujung cakrawala, bayangan besar benar-benar menutupi langit dan bumi, menghalangi langit berbintang. Segera, itu tiba di depan mereka. Massa hitam itu sangat menindas, menyebabkan darah seseorang hampir membeku. Ini pulau yang sangat besar. Ia benar-benar bisa terbang di langit. Kurang tepat menyebutnya pulau. Sebaliknya, ini bisa disebut benua terapung. Itu seperti kerajaan ilahi yang tinggi dan perkasa yang dapat mengabaikan segala sesuatu di bumi. Berdengung. Suara kepakan sayap bergema di langit malam. Puluhan ribu makhluk kuat yang menyerupai naga bersayap menukik ke bawah, dan semuanya menggunakan teknik bersama-sama. Kilat menyambar, guntur bergemuruh, angin kencang bertiup, dan segala jenis cahaya pedang menari-nari. Sulit bagi salah satu dari mereka untuk melukai mereka.
Bahkan Zhang Qingyang dan Long Yuxuan bisa menghadapinya. Namun, dengan banyaknya dari mereka yang bekerja bersama, itu terlalu menakutkan. Pasukan semut bisa menggigit gajah sampai mati. Biarkan aku. Keempat kuku kuda naga terangkat ke udara, naik ke langit. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Api yang meluap dari surga melonjak. Raja Dao Severing yang menjadi gila sangatlah menakutkan. Segera, naga bersayap, dalam jumlah besar berjatuhan, padat seperti pangsit yang sedang dimasak. Di langit, api meluap ke langit, dan gelombang daging panggang tercium. Longma menyapu segala arah, menyapu semua yang dilewatinya. Ia bertarung di langit, dan hampir puluhan ribu monster dimusnahkan. Situasinya tidak bagus. Yevan mengerutkan kening saat dia menatap benua yang mengambang di langit. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti sarang induk. Benar saja, jeritan sedih terdengar dan menyebar ke bumi. Kerak bumi tiba-tiba mendidih, dan segala macam warna memancar keluar. Satu demi satu, makhluk-makhluk keluar dari tanah. Tidak bagus, planet kuno ini penuh dengan monster-monster ini. Jumlah mereka terlalu banyak, dan kita tidak bisa membunuh mereka semua. Binatang aneh yang menyerupai naga bersayap ini awalnya sedang tidur, tetapi saat ini, mereka semua terbangun dari kedalaman kerak bumi. Semuanya berjuang untuk menjadi yang pertama menyerang kelompok Yevan. Ada berapa banyak? Dari langit sampai ke tanah. Bahkan Longma pun kurang percaya diri. Ini tidak lagi sesederhana puluhan ribu. Mereka begitu padat sehingga tidak bisa dihitung sama sekali. Di bawah kerak bumi dan di atas benua di langit, awan hitam terus-menerus mengalir menutupi langit dan bumi. Manusia, sungguh langka. Setelah bertahun-tahun, kita bertemu lagi. Fluktuasi kehendak ilahi yang kuat muncul di benua itu. Setelah itu, sekelompok naga bersayap, 5 warna bergegas keluar. Mereka berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Yevan buru-buru memasukkan bunga ke dalam artefak spasial dan naik ke udara bersama yang lain. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak membunuh semua makhluk ini, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Puff, para penunggang naga bertarung ke segala arah. Tombak di tangan mereka tidak hanya menjadi tombak pembunuh naga, tetapi juga ditembakkan ke segala arah. Setiap saat, sekelompok makhluk kuat akan jatuh, dan bunga darah akan terus bermekaran. Longma juga bertarung sekuat tenaga. Dia tidak tahu berapa puluh ribu naga bersayap yang telah terbunuh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Jumlah mereka yang begitu banyak hingga membuat orang pusing. Kalian semua, mati. Longma membuka mulutnya dan mengeluarkan mangkuk sedekah. Ini adalah senjata suci rusak yang diperolehnya dari gunung spiritual. Senjata kuno semacam ini anehnya sangat kuat dan memiliki kekuatan seorang suci. Lebih dari 100.000 naga bersayap berubah menjadi pasta berdarah di tempat, mati di udara. Namun, benua di atas melesat ke langit dengan segala jenis kecemerlangan. 7 monster berbentuk naga melompat keluar, dan tubuh mereka berkembang dengan pancaran 7 warna. Mereka mengaktifkan senjata terlarang yang kuat bersama-sama dan membombardirnya. Boom! Cahaya kuat yang menyilaukan menerangi seluruh bintang kuno. Seolah-olah salju menutupi tanah, tetapi juga seolah-olah 10 matahari meledak pada saat yang bersamaan. Fluktuasi energi yang kuat menyebar dan berubah menjadi pedang ki luar biasa yang membelah. Kaca. Mangkuk sedekah bergetar, dan kemudian terdengar suara kaca yang renyah. Retakan besar muncul di permukaannya, hampir membelahnya menjadi 2. Jelas sekali, ini adalah senjata terlarang yang ditinggalkan oleh seorang suci kuno, dan bahkan merusak senjata Buddha yang rusak tersebut. Puff, Longma batuk seteguk darah. Dia menderita luka serius. Kekuatan senjata terlarang itu sangat besar, dan sangat menderita. Manusia, aku sudah lama menunggumu. Apakah kamu datang untuk altar ini? Makhluk berbentuk naga 9 warna muncul di langit. Itu bahkan lebih besar dan seperti gunung kecil, menjulang tinggi di benua itu. Ini jelas merupakan Dao Severing yang kejam. Sebuah altar 5 warna mengambang di antara telapak tangan dan jari-jarinya, mengalir dengan kemegahan 5 warna. Inilah formasi teleportasi domain bintang kuno yang dicari Yevan dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kalian beritahu saya metode untuk mengaktifkan formasi, dan saya akan menyediakan platform formasi ini. Kita akan pergi bersama. Ini jelas merupakan ratu dari sarang induknya. Naga bersayap yang memenuhi langit adalah subjeknya. Yevan menyatakan bahwa dia bisa bernegosiasi dan tidak takut sama sekali. Dia menyuruh Divine Knight dan yang lainnya menunggu di sana sementara dia naik ke langit sendirian. Apakah kamu tahu cara mengaktifkan altar ini? Makhluk berbentuk naga yang paling kuat bertanya. Tentu saja. Yevan menatap altar dan menemukan bahwa altar itu tidak rusak. Alasan mengapa batu itu tidak dapat diaktifkan adalah karena beberapa batunya redup, dan energi yang terkandung di dalamnya telah habis. Namun dia tidak khawatir, karena dia juga memiliki batu 5 warna semacam ini.
Dia bisa mengekstraksi kekuatan spasial khusus semacam ini dan menuangkannya ke dalam altar. Karena itu masalahnya, maka kamu boleh tetap tinggal. Makhluk berbentuk naga itu berkata dengan dingin. Ia mengeluarkan senjata terlarang yang lebih kuat dan menyerang ke bawah. Ia ingin menghancurkan tubuh fisik Ye Fan dan meninggalkan roh primordialnya. Namun, dengan kilatan cahaya, Ye Fan menghilang. Ini adalah teknik tiga yang murni. Ye Fan membiarkan gumpalan udara jernih ini menyebar terlebih dahulu. Tubuh aslinya telah naik ke benua ini, dan dia mengeluarkan kuali untuk menekannya dengan sekuat tenaga. Boom! Dia belum menemui musuh sejati setelah memutuskan daunnya. Kali ini, dia menggunakan Myriad Ki Cauldron untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan ilahi melonjak dan tidak terbatas, dan segera menghancurkan sarang induk sebesar benua menjadi berkeping-keping. Tidak diketahui berapa puluh ribu makhluk yang berubah menjadi genangan darah dan jatuh dalam jumlah besar. Seluruh langit diwarnai merah. Sarangnya meledak, dan seolah-olah seekor kuda ditusuk. Makhluk tirani yang menyerupai naga bersayap ada di mana-mana di langit dan di tanah. Semuanya meraung dan mata mereka memerah saat mengejar Ye Fan. Ayo pergi ke alam luar. Ye Fan merasa segalanya tidak terlihat bagus. Makhluk-makhluk ini tidak ada habisnya. Kerak bumi dan langit menyatu membentuk lautan luas. Mereka tenggelam seluruhnya. Untungnya, dia, sang ksatria dewa, dan Longma cukup kejam untuk berjuang keluar dari planet ini dan menuju alam luar. Baru pada saat itulah mereka mampu melepaskan diri dari pengejarnya. Jumlah mereka terlalu banyak. Kecuali kita menghancurkan planet kuno ini, kita tidak akan bisa membunuh mereka semua. Benda apa ini? Longma marah. Ksatria ilahi berkata, ada catatan di buku-buku kuno. Ini adalah semut naga. Mereka memiliki vitalitas yang kuat dan berkembang biak dengan sangat cepat, sebanding dengan semut. Lingkungan hidup yang mereka butuhkan sangat berbeda dengan manusia. Mereka langsung melahap biji dan benda lainnya, untuk menyerap apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Meskipun planet ini sangat kecil, mereka telah melahap setidaknya setengahnya. Ini masih agak keterlaluan. Saya benar-benar tidak tahu berapa generasi yang telah mereka jalani. Jumlah mereka terlalu banyak. Seluruh planet kuno dipenuhi dengan serangga aneh ini. Kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kita hanya bisa membunuh serangga yang paling kejam dan merebut altar. Namun, mereka agak ragu. Mereka takut mereka secara tidak sengaja akan menghancurkan altar dalam proses berurusan dengan Raja Serangga. Semut naga ini telah hidup di planet kuno ini entah sudah berapa puluh ribu tahun. Beberapa dari mereka pasti berada pada level jalur pemutusan. Mereka juga memiliki senjata terlarang dari para suci kuno. Sangat sulit untuk menghadapinya. Ye Fan memikirkannya dan berkata, mari kita gunakan telekinesis di kuali saya untuk menghadapinya. Pada titik ini, dia membalikkan Myriad Ki Cauldron. Ada kekuatan iman yang tak ada habisnya di dalam. Itu mengalir seperti air terjun besar dan mengalir menuju planet kuno kecil ini. Boom! Itu seperti turunnya lautan luas. Ini adalah kekuatan suci paling murni bagi mereka yang percaya pada pengadilan surgawi, tetapi bagi orang lain, ini adalah api karma. Ketika seluruh kekuatan iman jatuh, rasanya seperti lautan api di bawahnya. Jutaan serangga dewa semuanya meraung dan berubah menjadi sekumpulan obor. Manfaatkan kekacauan ini dan bunuh Raja Semut Naga itu. Mereka menyerang lagi. Ye Fan mengeluarkan panah hitam dan menembakkannya terus-menerus. Dia membunuh beberapa raksasa dan memblokir senjata terlarang para suci. Tanpa halangan dari serangga dewa yang padat, relatif lebih mudah untuk menghadapi raksasa secara langsung. Namun, mereka tetap membunuh hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Ini bukanlah pertarungan kekuatan pribadi. Ini adalah pertarungan antara senjata suci dan senjata terlarang. Satu pihak ragu-ragu untuk menyerang, sementara pihak lain memiliki senjata terlarang yang kuat. Tarik-menarik perang dimulai, tapi masih menggemparkan dunia. Hantu menangis dan dewa melolong saat pertempuran mencapai klimaksnya. Meskipun senjata terlarang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan setiap penggunaan akan menghabiskan sebagian umur alat ritual, namun tetap saja sangat menakutkan. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Mangkuk sedekah Longma hampir pecah. Ia sangat tertekan hingga berteriak marah. Ia hanya ingin membunuh semua Raja Serangga. Mengandalkan kekuatan panah hitam Ye Fan, itu telah menghancurkan dua senjata terlarang. Jika bukan karena takut menghancurkan altar, itu mungkin sudah berhasil. Senjata terlarang Raja Serangga terlalu menakutkan. Senjata itu secara pribadi disempurnakan oleh orang suci kuno dan bahkan lebih kuat dari senjata suci biasa. Ksatria ilahi itu mengerutkan kening. Setelah bertarung sekian lama, dia sudah terluka parah. Pada akhirnya, semua senjata terlarang dihancurkan. Semangat primordial Ye Fan menyatu dengan Dao pada saat genting. Waktu antara langit dan bumi seakan membeku. Hanya orang emas kecil yang memeluk kuali dan terbang, membunuhnya di bawah tatapan tidak percaya Raja Serangga. Ini adalah teknik terlarang yang pernah dia gunakan sebelumnya.
Setelah wujud surgawi, roh primordial menyatu dengan sang jalan dan memeluk kuali menjadi satu. Ia melampaui dunia dan dapat membekukan waktu untuk waktu yang singkat. Altar 5 warna disita kembali dan hampir dihancurkan oleh Raja Serangga karena malu. Mereka akhirnya mendapatkan platform teleportasi domain bintang sesuai keinginan mereka. Bintang kuno ini hampir rata. Setelah tarik-menarik selama berhari-hari, Yevan dan yang lainnya akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sudah waktunya untuk pergi. Namun perhentian berikutnya masih mengecewakan mereka. Itu bukan domain bintang biduk utara. Mereka tiba di bintang mati lainnya. Apalagi, dalam setengah tahun berikutnya, mereka hanya melintasi 8 atau 9 bintang purba. Setiap kali, mereka menghadapi pertempuran sengit. Konsumsinya sangat besar, dan hati mereka sangat berat. Kemungkinan besar ini adalah jalan menuju bintang kuno, Flying Immortal. Mendesah, Yevan menghela nafas panjang. Pada hari ini, mereka diam-diam melangkah ke altar 5 warna dan muncul di dunia lain. Ketika mereka berdiri di tanah, Yevan terguncang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gunung Abadi 1027. Pegunungan hitam menjulang megah. Masing-masing dari mereka adalah Raja Pegunungan, Kaisar Pegunungan. Masing-masing dari mereka mengesankan dan megah. Pegunungan hitam yang unik, aura yang membuat jantung berdebar-debar, dan keheningan yang tak berubah membuat tempat ini menonjol dari keramaian. Seolah-olah ia berdiri di luar siklus reinkarnasi. Yevan kaget. Dia yakin dia tidak melihat sesuatu. Ini adalah Gunung Abadi. Dia telah kembali ke wilayah bintang biduk. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan memasuki kedalaman alam semesta dan turun ke bintang kuno yang dikenal sebagai Dewa Terbang. Dia telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan bersiap untuk bertarung melawan berbagai klan surgawi. Ia tidak pernah menyangka akan ada secercah harapan di ujung terowongan. Gunung Abadi. Yevan menghela napas berat. Kita telah sampai di bintang kuno yang memiliki kehidupan. Longma tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mereka tidak jatuh ke pegunungan hitam. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh hutan pepohonan kuno yang menjulang tinggi ke langit. Itu adalah hutan belantara yang luas. Di mata mereka, dedaunan dan tanaman merambat itu adalah pemandangan terindah. Mereka telah berjalan di langit berbintang selama setengah tahun dan yang mereka lihat hanyalah bintang-bintang yang layu. Benar-benar melelahkan. Tidak sulit untuk melihat betapa menakutkannya alam semesta. Meskipun ada miliaran bintang, hanya ada sedikit bintang purba sejati yang masih hidup. Setan dan iblis yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya adalah keturunan orang suci kuno yang menyerang jalur Hangu. Tuan, apakah kita sudah sampai di wilayah bintang biduk? Zhang Qingyang gemetar saat dia bertanya. Pertama, karena dia bersemangat. Kedua, karena pegunungan hitam di depannya hampir mencekiknya. Tempat apa ini? Kenapa membuatku merasa tidak nyaman? Mata ksatria ilahi itu cerah dan penuh keheranan. Kenapa tidak ada binatang buas di tempat tandus ini? Aku akan meratakannya saja. Longma mengepulkan asap putih dari lubang hidungnya. Dia sangat tidak puas dengan aura yang menindas. Yevan segera memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Ini adalah salah satu dari 7 zona terlarang di biduk. Bahkan Kaisar kuno pernah bertempur di sini dan gagal meratakannya. Apakah itu menakutkan? Longma menjadi patuh. Yevan sangat bersemangat. Setelah 14 tahun, dia kembali. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar teman-teman lamanya. Apakah mereka baik-baik saja? Dia memimpin jalan dengan punggung menghadap Gunung Abadi. Mereka maju ke hutan primitif kuno. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka mendengar jeritan kera dan auman harimau. Mereka melihat beberapa binatang aneh. Aura mengerikan dari Gunung Abadi berangsur-angsur menghilang di kejauhan. Mereka semua santai. Zhang Qingyang dan Long Yuxuan sedikit tercengang. Mereka benar-benar berhasil melintasi wilayah langit. Rasanya seperti mimpi. Ketika mereka berada di bumi, meskipun mereka adalah seorang kultivator, mereka juga telah menerima pendidikan modern. Berpindah dari satu planet ke planet lain bagaikan mimpi, membuat mereka merasa tidak nyata. Kami meninggalkan Hangu Pas dari barat, dan benar-benar mengikuti jalan kuno menuju langit berbintang, tiba di biduk. Keduanya bergumam. Kemudian, sudut mulut mereka bergerak-gerak, dan mereka tidak bisa berhenti tertawa bodoh. Haha, Longma tertawa lebih gila lagi. Dia membual tanpa malu-malu bahwa dia akan menjadi kuda suci dalam waktu sesingkat-singkatnya di dunia ini dan menginjak-injak dunia dengan kudanya. Kelompok orang ini sedang dalam suasana hati yang baik. Bukan hanya Longma, bahkan suasana hati Yevan sangat berfluktuasi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap ke kejauhan. Teman-teman lama yang menjalani hidup dan mati bersamaku, aku telah kembali. Juga, musuh yang hebat, mungkin kalian semua sudah melupakanku. Namun, tidak lama lagi, kalian semua akan mengingatku lagi. Petik 2. Aku sangat merindukanmu. Berhenti di situ. Longma berperilaku buruk. Dia mengejar burung peng berdarah campuran.
Kuda itu berlari kencang melintasi langit, mengeluarkan suara gemuruh. Seekor burung raksasa yang seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas jatuh dari kubah langit. Malam ini, kita akan makan daging peng panggang. Longma penuh dengan dirinya sendiri. Semua orang merasa malu. Guru ini tidak pernah menjadi vegetarian. Dia bahkan tidak melirik sekilas pun. Kecuali jika itu adalah obat kuno yang berumur beberapa ribu tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya makan daging. Di malam hari, api unggun menari. Aroma daging peng memenuhi seluruh hutan pegunungan. Sekelompok orang makan sepuasnya. Zhang Qingyang bahkan mengeluarkan beberapa botol maotai. Sebelum pergi ke Hangupas, dia telah membeli tembakau dan alkohol dalam jumlah besar. Dia takut dia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di sini. Tuan, aku merindukan ibuku. Saat ini, anak Hua-Hua menangis. Dia telah mengalami begitu banyak hal aneh dan mempesona sepanjang perjalanan, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kini setelah mereka sampai di tempat tujuan, dia justru rindu rumah. Ye Fan merasakan sakit kepala. Anak kecil seperti itu telah dibawa ke sisi langit berbintang ini. Sangat sulit untuk membuat pengaturan. Bagaimana dia seharusnya merawatnya? Mengirim Hua-Hua ke kelompok biksu suci di Gunung Meru di Gurun Barat. Maaf, dia sama sekali tidak punya niat seperti itu. Bakat baik semacam ini dan lautan kesadarannya dipenuhi dengan kitab suci Buddha. Tidak perlu memberikannya begitu saja. Dia adalah pelindung Dao di sisi lain langit berbintang Buddha, tapi tidak di sini. Dia telah memenuhi janjinya kepada Buddha kuno dan memperlakukan anak ini dengan baik. Dia sudah menerimanya sebagai murid. Kamu merindukan orang tuamu. Kamu bisa bekerja keras dalam berkultivasi. Saat kamu besar nanti, kamu bisa melintasi langit berbintang dan kembali. Hanya itu yang bisa Ye Fan katakan. Cahaya pagi bersinar ke segala arah, dan embun pagi bermekaran dengan cahaya warna-warni. Hutan pegunungan diselimuti kabut, dan aroma tanaman yang menyegarkan menyerbu. Beberapa orang yang baru bangun tidur agak linglung. Itu agak tidak nyata. Dalam setengah tahun terakhir, mereka berkelana dari satu bintang layu ke bintang lainnya, bertarung dengan banyak ras dewa, dan mengalami banyak kesulitan. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan. Ayo pergi. Ye Fan mengubah penampilannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam 14 tahun terakhir atau seperti apa dunia luar. Dia perlu mencari tahu semuanya lagi. Dia dengan serius memperingatkan Longma dan yang lainnya bahwa dunia ini sangat berbahaya. Bahkan Dao Severing saja tidak cukup. Ada pencegahan dari Raja Leluhur Purba di atas, jadi mereka harus berhati-hati. Tentu saja, Longma harus menarik kembali ki naganya dan berubah menjadi Longma berdarah campuran. Kalau tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah besar begitu dia terlihat. Ini adalah gunung yang hanya dimiliki oleh kaisar kuno. Garis keturunan seperti ini belum pernah terlihat selama ratusan ribu tahun. Wilayah tengah Wastelen Timur dulunya megah dan cemerlang, memimpin dunia. Segala macam warisan berbenturan dan menciptakan percikan api yang cemerlang, dan terdapat banyak situs bersejarah. Kota Tianhen memiliki sejarah yang panjang, dan tidak diketahui sudah berapa puluh ribu tahun keberadaannya. Itu adalah salah satu dari 10 kota kuno besar di wilayah tengah. Tembok kotanya megah dan terbuat dari batu biru, seperti naga hijau yang berbaring. Ketika kelompok Ye Fan memasuki kota, tidak ada yang memperhatikan mereka. Itu karena ada banyak orang aneh yang datang dan pergi di kota besar ini setiap hari. Mereka tidak bisa dianggap mencolok. Kamu bilang kamu ingin mentraktir kami teh pemahaman Dao. Kamu mengatakannya seolah-olah itu luar biasa. Aku penasaran apa itu. Jangan sembarangan mencari kedai teh rusak untuk membodohi kami. Longma berlama-lama. Kedai teh abadi adalah bangunan berlantai 5. Itu memiliki pesona kuno, dan tidak ada orang biasa yang masuk dan keluar. Setiap orang adalah kultivator di dunia kultivasi. Terkenal karena menjual teh pemahaman Dao. Itu akan dijual sekali atau 2 kali setiap tahun, dan harganya selalu setinggi langit. Gunung abadi hanya dapat menghasilkan beberapa lusin daun teh setiap tahunnya, namun mereka dapat memanennya setiap tahun. Ini cukup menunjukkan bahwa mereka luar biasa. Ye Fan juga tidak tahu apakah dia bisa membelinya. Tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu beberapa informasi. Setelah keluar dari hutan primitif, mereka langsung sampai di kota kuno ini. Aroma teh meresap di udara, menyegarkan pikiran. Ksatria surgawi itu menyesapnya dan berseru kagum pada teh yang enak. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil membeli teh pemahaman Dao. Sekarang setelah ras kuno muncul, jenis teh dewa langka ini bahkan lebih berharga. Hanya ada beberapa lusin daun teh setiap tahun, dan persaingan sangat ketat. Longma berubah menjadi bentuk manusianya. Awalnya, dia berpura-pura meminum tehnya, namun pada akhirnya, dia langsung mengeluarkan mangkuk batu giok besar dan meminta pelayan yang pusing itu menuangkannya untuknya. Dia kemudian mulai minum seperti ikan paus. Semua orang di meja lain tidak bisa menahan tawa. Kita semua sudah tua.
Memang benar akan selalu ada talenta-talenta baru di setiap generasi, dan masing-masing dari mereka akan menonjol selama ratusan tahun. Karakter kuat dari generasi muda benar-benar menakutkan. Bukankah begitu? Bahkan murid Huang Sudao dapat mengguncang dunia, dan usianya belum genap 20 tahun. Tanah suci permulaan juga telah memupuk seorang jenius yang tiada taranya. Ini adalah pelajaran yang menyakitkan. Saat itu, putra dan orang suci mereka semuanya terbunuh. Sekarang, mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membina seorang jenius. Sepertinya mereka telah menekan kemarahan mereka selama bertahun-tahun. Ye Fan meminum tehnya dan mendengarkan dengan tenang. Dia menghentikan pertanyaan Long Ma dan menyuruh mereka mendengarkan dengan tenang. Bisnis kedai teh abadi sangat bagus. Orang-orang yang keluar masuk semuanya adalah kultivator yang selalu bepergian. Orang-orang suka mendiskusikan berbagai hal tentang dunia kultivasi di sini, dan ini adalah tempat yang bagus untuk pertemuan kecil. Waktu telah berubah. Bahkan ahli tertinggi yang tak tertandingi seperti Huang Sudao dan Pangeran Surgawi belum bergerak dalam 5 atau 6 tahun. Bahkan murid yang mereka ajar dapat bergerak tanpa hambatan di bawah langit. Jika Yao Guang tidak tampil, siapa yang bisa bersaing? Apakah menurut kalian Yao Guang Saint Master telah melangkah ke jalur langit berbintang kuno? Jika dia masih di dunia ini, kenapa dia tidak muncul beberapa tahun terakhir ini? Petik 2. Di era ketika orang suci tidak muncul, Yao Guang hampir tak tertandingi di bawah langit dalam pertempuran 8 tahun lalu. Rekor pertempuran gemilang seperti itu tak terlupakan bahkan sampai sekarang. Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Mantan Holy Master Yao Guang telah menjadi penguasa tanah suci ini. Dia sebenarnya sangat kuat hingga tingkat seperti itu, dan dia mendengar orang-orang ini berkata bahwa dia telah melangkah ke langit berbintang. Apa yang sedang terjadi? Setelah bertahun-tahun, melihat para pahlawan dunia, tetaplah Huang Sudao, Pangeran Surgawi, Holy Master Yao Guang, Pangeran Suci, dan yang lainnya yang semuanya memiliki periode di mana mereka dapat menyapu seluruh dunia. Kalian kehilangan satu orang. Saat itu, fisik dewa sangat kuat, dan dia telah memukuli rekan-rekannya sampai mereka tidak dapat mengangkat kepala. Dia membunuh anak-anak suci dan anak-anak dewa, dan dia juga memiliki masa kejayaan. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya. Jika aku memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya pergi selama 14 atau 15 tahun. Dia cukup berkarakter. Saya hanya tidak tahu apakah kultivasinya mengalami kemajuan besar. Petik 2. Tuan, siapa yang kalian bicarakan? Seorang wanita muda berusia 13 atau 14 tahun bertanya kepada sekelompok tetua. Seorang tetua dengan penuh kasih mengusap kepala wanita muda itu. Dia tampak berpikir keras saat berkata, itu adalah seseorang bernama Ye Fan. Ketika dia pergi saat itu, kamu bahkan belum lahir. Itu benar-benar periode waktu yang tak terlupakan. Apakah dia sangat kuat? Wanita muda itu memiringkan kepalanya dan bertanya. Matanya yang besar sangat cerah. Banyak orang di kedai teh melihat-lihat. Terlihat jelas banyak orang yang tertarik dengan percakapan mereka dan mengingat kejadian di masa lalu. Tetua lainnya mengusap kepala wanita muda itu dan berkata, selama periode itu, fisik dewa jelas merupakan ahli yang tidak diketahui oleh siapapun. Sekarang, Pangeran Surgawi, Holy Master Yao Guang, dan yang lainnya semuanya adalah musuh besar miliknya. Setelah Yao Guang muncul, siapa yang bisa melawannya? Ketika Pangeran Surgawi muncul, semua pahlawan dunia gemetar ketakutan. Dia bertarung melawan semua pakar hebat ini sendirian, namun dia masih bertahan. Mata wanita muda itu diliputi cahaya. Nak, kamu salah. Saat itu, ketika dia sangat berkuasa, dia belum pernah merasakan kekalahan melawan rekan-rekannya. Bahkan Holy Master Yao Guang, Pangeran Surgawi, dan Kilin Api, yang paling berani, tidak mampu melukai hidupnya. Tidak ada yang berani bertarung sampai mati bersamanya. Petik 2. Itu benar. Betapa mulianya semua anak suci. Mereka semua ditindas oleh dia sendiri. Di masa lalu, Yuan Gu, yang memiliki garis keturunan seorang kaisar kuno, masih dibunuh olehnya. Hua Yunfei, yang mengejutkan dunia seperti makhluk abadi yang diasingkan, pada akhirnya juga dikalahkan. Petik 2. Lalu kemana dia pergi? Wanita muda itu terus bertanya. Dia meninggalkan bintang kuno ini dan keberadaannya tidak diketahui. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup. Jalur bintang benar-benar berbahaya. Saat ini, dengusan dingin terdengar. Sekelompok orang bangkit dari tempat duduknya dan turun dengan ekspresi jelek. Mereka adalah orang-orang dari tanah suci segala permulaan. Jika kita berbicara tentang masa lalu tubuh dewa seperti ini, mereka pasti tidak akan puas. Saat itu, Ye Fan membunuh anak-anak suci dan orang suci mereka. Sekarang mereka akhirnya membina seorang jenius yang menguasai surga dan memperlakukannya seperti harta berharga. Hari ini, dia akan bertarung dengan seseorang bernama Ye Tong. Itu benar, hari ini, pertarungan antara dua orang jenius yang menguasai surga akan diadakan di kota kita.
Begitu banyak ahli yang bergegas ke sini hanya untuk menyaksikan pertarungan yang akan menarik perhatian seluruh dunia ini. Tahukah kalian, kudengar orang bernama Ye Tong ini punya hubungan dengan tubuh dewa sejak dulu. Jika dia bukan muridnya, maka dia adalah anaknya. Dia dibesarkan oleh anjing hitam besar Hajingan yang pantas untuk mati 10.000 kali itu. Aku sudah lama mendengarnya. Kalau tidak, mengapa jenius dari Tanah Suci segala permulaan ingin melawannya? Dia hanya ingin melampiaskan kebencian terhadap Tanah Suci dan melanjutkan pertempuran dengan fisik dewa. Ye Fan kaget. Siapakah Ye Tong? Mungkinkah itu murid tertuanya, Tong Tong? Dia tercengang. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sudah waktunya bagi anak kecil ini untuk tumbuh dewasa. Kali ini, dapat dikatakan bahwa badai sedang terjadi. Dikatakan bahwa banyak ahli ras kuno datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Saat itu, mereka semua menderita kerugian besar karena fisik dewa. Hari ini, mereka ingin melihat bagaimana caranya yang dilakukan muridnya. Terbukti, badai di kota bekas luka surgawi disebabkan oleh pertarungan antara dua generasi muda yang jenius dan jenius. 1028. Saatnya pergi ke lembah roh api untuk menyaksikan pertarungan antar para jenius. Pertarungan akan dimulai dalam 2 jam. Baiklah, mari kita cari tempat yang bagus untuk menyaksikan pertarungan paling menarik perhatian di Wastelen Timur dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Orang-orang di kedai teh berdiri satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari separuhnya telah pergi, terbang ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan pertempuran ini. Aku sangat menantikannya. Sepertinya murid atau keturunan Ye Fan akan segera bergerak. Ada banyak sosok di langit. Banyak dari mereka memiliki mata yang cerah saat terbang ke arah tertentu. Tak lama kemudian, kedai teh menjadi sepi. Kecuali Ksatria Suci dan teman-temannya, hampir semua orang telah pergi. Anak ini sudah dewasa. Ye Fan menghela nafas dengan emosi. Saat dia pergi, Tong Tong masih kecil. Dia sering menangis dan berbicara sendiri dengan binatang kecil. Setelah lebih dari 1 dekade, dia telah menjadi kebanggaan surga. Dia bisa melawan anak-anak suci dari seluruh tanah suci dan reputasinya pun meningkat. Semuanya, jika kalian tidak pergi sekarang, tidak akan ada tempat yang bagus untuk menonton pertempuran itu, pelayan kedai teh mengingatkan mereka dengan ramah. Oke, ayo pergi dan saksikan pertempuran ini, kata Ye Fan. Haha, Longma tertawa. Dia sangat senang melihat murid Ye Fan melawan seseorang begitu dia tiba di wilayah bintang biduk. Apakah itu benar-benar adik laki-laki yang belum pernah kutemui? Mata Zhang Qing yang berbinar. Dia menantikan pertempuran ini. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok besar kultivator. Banyak dari mereka adalah anggota ras kuno dengan penampilan aneh. Ada yang berkepala anjing dan bertubuh manusia, ada yang punya sayap dewa, dan ada yang tampak seperti dewa petir. Setelah lebih dari 1 dekade, fisik suci umat manusia telah mengasingkan diri. Tetapi seorang murid telah muncul. Saya ingin melihat apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Saat itu, fisik suci umat manusia membuat ras kuno kita jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Saya sangat menantikan dia kembali. Saya tidak percaya Pangeran Surgawi tidak dapat membunuhnya. Jelas bahwa banyak kultivator ras kuno datang dengan niat buruk. Di masa lalu, Ye Fan telah melakukan pertempuran berdarah di pegunungan Broken Heaven, bertarung melawan semua pahlawan dunia. Darah telah mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah, dan tidak diketahui berapa banyak pahlawan yang mati. Ini adalah kenangan yang tak terlupakan dari ras kuno. Lupakan saja, Yuan Gu sangat kuat saat itu. Sebagai cucu ke-8 Kaisar Yuan, kekuatan garis keturunannya sangat mengejutkan. Dia melakukan semua yang dia bisa, tetapi pada akhirnya, dia tetap mati dalam pertempuran. Sepanjang jalan, berbagai penguasa ras kuno muncul satu demi satu, semuanya berbicara dan berdiskusi. Pertempuran besar yang terjadi bertahun-tahun yang lalu telah meninggalkan kesan mendalam bagi mereka, dan mereka masih belum melupakannya. Fire Spirit Gully adalah medan perang kuno yang terletak 100 mil sebelah barat Heaven Scar City. Ada jurang besar di tengah wilayah pegunungan ini. Panjangnya beberapa mil, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana. Tidak peduli jenis benih apa yang ditanam atau berapa banyak air yang digunakan, benih tersebut tidak akan bertunas. Tanah di ngarai roh api berwarna coklat kemerahan dan benar-benar tandus. Menurut legenda, roh api pernah muncul di sini, dan ia menguasai wilayah tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, puncak gunung di sekitar jurang roh api dipenuhi orang. Pertempuran ini berdampak besar, dan semua orang memperhatikannya. Itu dikenal sebagai pertarungan Raja Surgawi generasi muda. Apakah kamu yakin Ye Tong ada hubungannya dengan tubuh dewa? Apakah dia benar-benar murid atau putranya? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Kau ketinggalan zaman. Aku pernah melihat anak ini dengan mataku sendiri. 2 tahun lalu, dia dibawa keluar oleh Kaisar Hitam untuk berlatih. Dia pasti berhubungan dengan tubuh dewa.
Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Warisan Ye Fan belum rusak. Saat itu, dia telah membuat namanya terkenal, mengguncang seluruh Westland Timur. Bertahun-tahun telah berlalu, namun musuh-musuh besarnya masih belum melupakannya. Saat itu benar-benar tak terlupakan. Begitu banyak pertempuran yang mengguncang dunia yang mengguncang seluruh dunia. Pikiran setiap orang berada dalam segudang pemikiran. Mereka memikirkan bagaimana Ye Fan telah mematahkan kutukan dan melawan kekuatan surgawi di bawah sinar bulan. Ketika dia pertama kali mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, dia telah menarik perhatian seluruh dunia seolah-olah hal itu baru terjadi kemarin. Kemudian, terjadilah pertempuran hebat. Dia menyapu dunia, bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak. Darah mengalir seperti sungai, mayat menumpuk di pegunungan, dan 5 wilayah terguncang. Sepertinya tahun-tahun ini belum berlalu. Mereka di sini. Seseorang berteriak. Di kejauhan, hamparan awan besar menjulang. Itu sangat padat sehingga tidak bisa menyebar. Itu seperti awan yang terbuat dari emas ilahi, luas dan tak terbatas. Lebih dari 100 sosok berdiri di atasnya. Di antara mereka, ada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan mahkota ungu emas dan rantai. Sosoknya tinggi dan ramping, dan dia memancarkan aura heroik. Orang-orang dari tanah suci segala permulaan telah tiba. Pemuda paling depan adalah jenius surgawi yang telah mereka pelihara dengan susah payah selama bertahun-tahun. Namanya adalah Mo Sue. Ekspresi Mo Sue tenang. Rambut hitamnya tersebar di bahunya. Dia penuh kepahlawanan, dan matanya dalam. Dia berdiri di depan awan. Pakaian besi di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Mahkota ungu keemasan di kepalanya sangat cemerlang dan mempesona. Riak dao yang besar mengalir, membuatnya tampak tidak terjangkau. Pantang menyerah dan heroik. Kudengar dia telah lama memasuki dunia ahli yang hebat. 2 tahun lalu, dia mengalahkan anak suci segala permulaan lebih dari 500 tahun yang lalu. Kekuatannya sangat menakutkan. Mo Sue berdiri di atas awan tanpa bergerak. Untaian demi helai dao aura besar merembes keluar dari tubuhnya. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh samar-samar. Dia seperti reinkarnasi Raja Surgawi. Di belakangnya berdiri puluhan hingga ratusan sosok. Semuanya diam dan tanpa ekspresi. Mereka benar-benar telah mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Hanya para ahli hebat dari tanah suci awal yang telah datang. Bisa dibayangkan betapa besar perhatian yang mereka berikan pada pertempuran ini. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa tanah suci permulaan memiliki dendam terhadap Ye Fan di masa lalu, mereka tidak menyangka akan ada keluhan sebesar itu. Jelas sekali bahwa mereka telah menahannya selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak mengerti? Fisik suci membunuh anak suci mereka dan kemudian membunuh gadis suci mereka. Akhirnya, dia bahkan memikat Holy Master mereka yang marah ke dalam sarang 10.000 naga. Ini adalah dendam yang besar. Set, pelankan suaramu. Fosil hidup dari tanah suci permulaan sedang melihat ke sana. Dia telah mendengar apa yang kita katakan. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Suasana di pegunungan ini langsung menjadi mencekam. Tanah suci segala permulaan datang untuk melampiaskan kebencian mereka. Mereka hanya bisa memenangkan pertarungan ini. Fisik suci ras manusia terlalu mendominasi saat itu. Bahkan Sage Agung pun sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang mengangguk. Ye Fan telah pergi, dan All Beginnings Holy Land akhirnya menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Mereka tentu saja harus mengeluarkan tantangan. Pamor mereka harus bangkit kembali. Apa yang kamu lakukan di masa lalu yang bahkan membuat marah para dewa? Long Ma bertanya. Bahkan Zhang Qingyang dan Long Yuxuan menoleh dengan ekspresi aneh. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya ingin bertahan hidup." Tidak mungkin. Kenapa mereka begitu membencimu? Long Ma tidak mempercayainya. Mereka memintanya. Ye Fan memikirkan banyak hal di masa lalu. Sebelum dia menyelesaikan daunnya, dia sangat menderita. Semua tanah suci dan sekte besar mengejarnya demi myriad Ki Cauldron. Pada tahun-tahun itu, dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Dia mengandalkan Genesis Arts untuk mengubah dunia dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Pada tahun-tahun itu, jika dia tidak memiliki Genesis Arts, dia akan terbunuh puluhan atau ratusan kali. Hanya ketika kultivasinya memasuki jajaran pahlawan dunia barulah dia mengubah segalanya. Boom! Di kejauhan, demonik Ki yang mengerikan melonjak. Cahaya ilahi 5 warna melesat ke langit. Seekor burung merak besar terbang melintasi langit, menerangi langit. Mahamayuri ada di sini. Semua orang berseru. Itu adalah Raja Merak, yang pernah mendominasi dunia di masa lalu. Dia berdiri di awan dan datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Ini adalah raja dari ras iblis. Sebelum dunia berubah, dia hampir menebas daunnya. Sekarang, daunnya bahkan lebih kuat. Saat itu, dia berteman dengan fisik suci. Dia ada di sini untuk menekan Ye Tong. Antara langit dan bumi, angin menderu.
Awan ilahi melonjak, riak dahsyatnya bergelombang bagaikan lautan luas. Dalam waktu singkat ini, banyak kekuatan besar telah datang. Taman Suci Yao Guang, Daoyi, Sifu, dan Danau Giok semuanya ada di sini. Barisan mereka tidak lemah. Saya tidak menyangka bahwa pertarungan antara generasi muda akan membuat semua tempat suci menjadi gelisah. Tentu saja, sekarang, semua orang memperhatikan. Mereka ingin melihat seperti apa penerus fisik suci. Apakah dia akan menjadi Ye Fan kedua? Gemuruh. Di kejauhan, bumi dan bumi berguncang. Binatang buas mengaum. Seorang pria dengan pakaian seputih salju muncul di atas Houmas. Dia berdiri di kejauhan seperti dewa. Dia tampan dan anggun. Matanya seperti bintang. Itu Jiang Yifei. Pemimpin suci keluarga Jiang telah datang sendiri. Selama bertahun-tahun, orang ini adalah yang paling misterius. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah bertarung dengan pahlawan yang tiada taranya. Dia tidak memiliki prestasi gemilang. Tidak ada yang tahu kedalaman kultivasinya. Namun, beberapa orang mengklasifikasikannya sebagai salah satu orang paling menakutkan dan berkuasa di dunia. Petik 2. Mengaum. Raungan naga mengguncang 9 langit. Di kejauhan, 81 naga memenuhi langit barat. Naga Ki membuat langit dan bumi mendidih. Kemudian, 9 naga banjir yang menakutkan muncul, menarik kereta dan berhenti di awan. Itu Kaisar Xia, Xia Yiming. Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka bahkan perusahaan besar di dataran tengah akan muncul. Pada saat yang sama, di arah lain, demonik Ki memenuhi udara. Aura menakutkan itu mengejutkan semua orang. Di langit yang penuh Ki ungu, seseorang berdiri tegak. Hanya sepasang mata yang menembus kabut kosong. Mengerikan dan membuat banyak orang gemetar. Itu Raja Iblis Langit, penguasa Istana Iblis Langit, Yao Yuekong, juga ada di sini. Boom! Di sisi lain, terjadi gelombang yang bergejolak. Banyak master kuno melepaskan aura kuat mereka. Rasanya seperti sejuta gunung iblis menekan, membuat orang merasa tercekik. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak tahu berapa banyak Dao Severing yang ada. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang disegel dalam sumber ilahi selama era abadi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak orang? Kamu ingin menakuti keponakanku? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sesosok tubuh tinggi muncul di selatan. Dia tampak seperti pria liar dengan rambut acak-acakan. Energi darahnya sangat mengerikan. Dia memegang tongkat gigi serigala di tangannya. Raja ilahi barbar, Dongfang Ye telah tiba. Ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka tidak menyangka akan banyak tokoh hebat yang datang hari ini. Mereka semua datang untuk perjuangan generasi muda ini. Jelas bahwa semua ini karena Ye Tong mungkin adalah murid dari tubuh dewa. Hal itu membuat tokoh-tokoh besar tersebut keluar dari keterasingan dan menaruh perhatian besar padanya. Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa setelah tubuh dewa pergi selama bertahun-tahun, kemunculan muridnya akan memicu keributan yang begitu besar. Banyak orang menghela nafas penyesalan. Di kejauhan, Zhang Qingyang dan Long Yuxuan sama-sama tergerak. Mereka tidak pernah mengira Ye Fan akan memiliki kekuatan seperti itu di dunia ini. Meski sudah pergi, dia masih bisa membuat dunia gemetar karena hubungannya dengan dia. Dia di sini, Ye Tong akhirnya tiba. Seseorang berteriak ketakutan. Hanya ada satu orang yang terbang dari kejauhan. Dia tidak memiliki pelindung Dao. Dia sangat cepat hingga ekstrim, berubah menjadi seberkas pelangi saat dia merobek langit. Hong! Saat dia berhenti, mata semua orang bersinar dengan kemegahan ilahi. Ini adalah pemuda tampan yang berusia kurang dari 20 tahun. Setiap inci tubuhnya bersinar. Dia cemerlang seperti matahari. Kamu akhirnya datang. Mata Mo Sue bersinar terang. Seperti dua sambaran petir, awan di bawah kakinya tersebar, runtuh ke segala arah. Selain itu, ada orang lain yang berteriak dari sekte besar yang berbeda. Bahkan ada orang-orang dari ras kuno. Niat membunuh segera melonjak ke langit. Tuan, kamu memang mempunyai banyak musuh saat itu, kata Ye Tong pada dirinya sendiri. Tubuhnya menjadi semakin mempesona. Matahari keemasan terbit dari punggungnya. Ini adalah fenomena garis keturunan yang ia miliki sejak lahir. Darah dewa matahari di dalam tubuhnya mengeluarkan suara yang terdengar seperti runtuhnya gunung dan deru tsunami, bergetar dengan jelas. Meskipun tuanku sudah tidak ada lagi, warisannya masih ada. Mereka yang tidak puas dengannya atau memiliki kebencian yang besar bisa mendatangiku. Penampilan Ye Tong sangat kuat. Cahaya keemasan memancar dari seluruh tubuhnya. Dia berdiri di bawah sinar matahari keemasan, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat langsung ke arahnya. Seorang anak kecil berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Banyak orang mencaci maki, semuanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Di tengah medan perang, Ye Tong bahagia dan tidak takut. Rambut panjangnya yang tebal tersebar di belakangnya, diselimuti kemegahan ilahi matahari yang mempesona. Aku akan menghadapi semua lawan tuanku di masa lalu sebagai gantinya. Sekarang,
Lawan tuanku bukan lagi kalian semua, tapi bahkan lebih tinggi. Petik 2. 1029. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di jurang roh api. Itu adalah tanah hangus yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu dan tidak akan pernah hilang. Ada banyak sosok di mana-mana, dan para kultivator ada di mana-mana di pegunungan yang jauh. Banyak orang mencibir tanpa henti, mengira Ye Tong masih muda dan penuh semangat. Dia pasti akan menderita kerugian besar. Di medan perang, rambut Mosue diikat dengan mahkota emas ungu. Wajahnya seperti diukir dengan pisau. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang menindas dan ciri-ciri yang tajam. Matanya seperti bintang dingin, dan setiap pori di tubuhnya menghirup dan mengeluarkan energi esensi. Ada untaian dao aura besar di tubuhnya, disertai kilat dan guntur. Ini adalah tanda dao yang dihasilkan ketika seseorang berkultivasi hingga tingkat tertentu dan memperoleh pengakuan dari langit dan bumi. Itu beresonansi dengan 9 langit dan 10 bumi. Weng, Mosue mengambil tindakan saat ini. Kecepatannya sangat cepat, cahaya dingin menyinari pakaian besinya, dan langit serta bumi diselimuti kemegahan dingin. Retakan besar di kehampaan turun, menyebabkan langit bergetar. Jari-jarinya seperti pisau. Serangan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan bahkan ekspresi banyak master sekte yang hadir pun berubah. Kecepatan dan kekuatan seperti ini jarang terlihat di dunia ini, dan bahkan sulit untuk diblokir. Api berkobar di sekujur tubuh Ye Tong, dan matanya bersinar seperti matahari. Tangannya membentuk teknik Dewa Matahari, dan sinar keemasan keluar dari ujung jarinya. Ini adalah pedang ki matahari yang sangat tajam. Percikan terbang ke segala arah dalam kehampaan. Retakan besar di kehampaan berbenturan dengan pedang ki matahari, dan hamparan cahaya meledak. Seolah-olah kembang api sedang bermekaran, indah dan mempesona. Namun, ini membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka tercengang dalam hati. Keduanya memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa di usia yang begitu muda. Jika mereka benar-benar tumbuh dewasa, betapa menakutkannya mereka. Mosue meraung dan mengeluarkan seteguk energi esensi bawaan. Itu berubah menjadi gelombang-gelombang dao, dan ini adalah 108 pedang kecil yang terbuat dari gelombang suara. Mereka tiba-tiba bergegas menuju kepala Ye Tong. Seluruh kehampaan bergetar seperti jendela kertas, dan semua aliran udara mengalir dengan kacau. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan pohon-pohon kuno semuanya berubah menjadi bubuk halus. Muncul. Pedang kecil itu membuat kehampaan berlubang, apalagi manusia yang berdaging dan berdarah. Begitu mereka terkena, mereka pasti akan compang-camping. Ye Tong tidak takut menghadapi bahaya. Tangannya bergerak, dan dia menopang lingkaran emas alami. Aura pertarungan yang gemilang meletus, menyelimuti tubuhnya di dalam. Gelombang dao naik dan turun, menenggelamkan lingkaran emas, tetapi sulit untuk merusaknya. Teknik Ye Tong tidak menyentuh tubuhnya, dan dia memblokir pedang gelombang suara yang tajam. Lingkaran emas Ye Fan saat itu telah muncul kembali, seseorang berteriak kaget. Tidak ada yang akan melupakan adegan ketika Ye Fan mengembangkan Taiji, kebal terhadap semua teknik dan menopang lingkaran emas. Dia pernah mengejutkan seluruh era. Inti api matahari melonjak, dan Ye Tong melancarkan serangan balik yang sengit. Bermandikan cahaya yang membara, matahari di langit seolah diciptakan khusus untuknya. Aliran api misterius tertarik padanya. Dia seperti dewa api. Api mengerikan keluar dari tubuhnya, membakar kehampaan dan melonjak ke depan. Mosue tidak punya pilihan selain menghindar. Dia mengeluarkan kipas berharga berwarna hitam pekat dan melambaikannya ke udara, langsung memadamkan sebagian besar api. Itu kipas Great Yin, seseorang berseru. Kipas angin jenis ini sangat sulit ditemukan di seluruh dunia. Itu dimurnikan dari pisang yang tumbuh di tempat yang sangat yin, dan semua jenis logam dan batu langka ditambahkan ke dalamnya. Konsumsinya sangat besar. Ini adalah harta rahasia kuno. Mosue melambai lagi, dan kabut hitam kipas pisang yin besar meluap ke langit. Itu seperti bilah es yang menebas jiwa manusia, menghancurkan semangat mereka. Rasa dinginnya menusuk tulang. Orang-orang di kejauhan mundur. Tumbuhan di pegunungan membeku pada saat pertama, dan kemudian berubah menjadi bubuk hitam. Sulit untuk menahan hawa dingin. Melihat ini, pupil mata Ye Tong mengerut. Lawannya telah melakukan banyak persiapan untuk kekuatan suci mataharinya, tapi dia tidak takut. Dia mengarahkan satu tangannya ke matahari, dan tangan lainnya ke lawan. Guntur bergemuruh tanpa henti, dan orang dapat dengan jelas melihat cahaya yang menyala-nyala jatuh dari langit. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Ye Tong langsung mengubah matahari merah di langit menjadi senjata hebat saat itu juga. Cahaya api yang turun menutupi langit dan bumi, memasuki bagian atas kepalanya. Kemudian, ia berubah menjadi sumber kekuatan suci dan bergegas menuju Mosue. Puff, gayung bersambut, itu adalah konfrontasi yang sengit. Mosue menggunakan kipas pisang yin besar untuk memblokir esensi api matahari. Suhu antara keduanya berfluktuasi antara panas dan dingin, dan perbedaan suhu sangat besar.
Di pegunungan, banyak bongkahan batu yang berubah menjadi magma beberapa saat yang lalu, dan kemudian memadat di saat berikutnya. Kemudian, mereka membeku dan pecah-pecah. Adegan itu sangat menakutkan. Dikatakan bahwa air dan api tidak ada ampunnya. Jika kedua kekuatan ini bertarung bersama, pasti akan menjadi bencana besar. Tabrakan kedua ekstrim tersebut akan menghancurkan langit setiap saat. Dunia akan hancur. Dunia akan hancur. Banyak kultivator muda yang belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Pemandangan saat ini terlalu menakutkan. Ye Tong menggunakan matahari di langit sebagai senjata. Api menutupi langit dan bumi, dan langit sepenuhnya berubah menjadi lautan api. Semua cahaya yang menyala-nyala akhirnya menyatu menjadi sungai dan memasuki bagian atas kepala Ye Tong. Kemudian, ia menyerang putra suci segala permulaan dengan kekuatan yang mengerikan. Harta rahasianya, kipas pisang yin besar, tidak dapat menahannya lagi. Itu mengeluarkan suara retak, dan retakan muncul di permukaan kipas hitam itu. Itu akan terbakar berkeping-keping. Murid Ye Fan ini luar biasa. Dia memiliki keberanian yang besar. Dia menggunakan benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang sebagai senjata di tangannya. Sungguh menakjubkan. Banyak generasi tua yang terperangah. Meskipun suhu di depan mereka sangat panas dan telah mengubah lebih dari selusin gunung menjadi magma, mereka masih merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Di kejauhan, Ye Fan tersenyum dan mengangguk. Lebih dari belasan tahun telah berlalu, dan si cengeng itu telah benar-benar tumbuh dewasa. Itu sudah cukup untuk berdiri sendiri. Hal semacam ini bahkan mungkin membuatnya takjub. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Hanya dengan keberanian yang besar, jalan seseorang bisa menjadi panjang, kata sang ksatria dewa. Mo Sue berteriak keras dan menyingkirkan kipas pisang yin besar. Dia merentangkan 10 jarinya dan menembakkan 10 sambaran petir yang merobek langit. Semua orang tercengang. Dia benar-benar menyimpan harta rahasianya yang kuat dan menyerang dengan tangan kosong. Bukankah ini memanfaatkan kelemahannya untuk menghindari kekuatannya? Namun, Ye Fan mengerutkan kening. Matanya memancarkan 2 sinar cahaya yang menyilaukan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran dia bisa bertarung melawan seseorang dengan garis keturunan Kaisar Suci Matahari. Itu juga merupakan fisik yang langka, tidak sederhana. Hanya sedikit orang yang menyadari kelainan tersebut. 10 sambaran petir ini sangat istimewa. Itu berisi gumpalan aura menakutkan yang membuat orang merasa tertahan. Bang! Akhirnya petir itu meledak. Api mengerikan saling bertabrakan. Mereka tidak dirugikan dan bahkan bisa memusnahkan sebagian besar api suci. Apa ini? Petir primal chaos, seseorang berteriak kaget. Sementara itu, sebagian besar orang melebarkan mata dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Berapa usianya, namun ia berani memperbaiki kekacauan utama. Bahkan generasi tua pun tidak berani melakukannya. Ekspresi Ye Tong serius. Dia bergerak dengan kekuatan besar dan mengendalikan api yang memenuhi langit untuk menekan Mo Sue. Matahari di langit menyinari puluhan ribu kemegahan bak air terjun. Pada saat ini, Mo Sue sangat menakutkan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilat dan guntur, dan setiap pori di tubuhnya mengeluarkan busur listrik. Ini bukan petir biasa, tapi sebenarnya petir kekacauan utama. Hal itu jarang terlihat bahkan dalam kesengsaraan surgawi. Ketika diretas, itu adalah serangan yang mengejutkan dunia. Semua orang tercengang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Mo Sue? Dia sebenarnya bisa mengendalikan kekacauan utama seperti ini. Cahaya petir yang kacau melesat ke segala arah dengan mengangkat tangannya. Kekuatan ofensifnya benar-benar menantang surga di antara rekan-rekannya. Ini tipe fisik yang dibutuhkan oleh All Beginnings. Sudah berapa puluh ribu tahun, tanah suci permulaan telah mencari dengan susah payah. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan fisik legendaris? Banyak orang terkejut. Jika kecurigaan mereka tidak salah, maka tanah suci permulaan telah benar-benar menemukan bibit abadi setelah semua kesulitan yang mereka alami. Benar, dia mungkin memiliki tubuh yang kacau. Seseorang berkata dengan suara cekung. Semua awal, nama ini digunakan untuk mendirikan sebuah sekte. Itu bisa menjelaskan sebagian dari ajaran mereka. Era awal langit dan bumi, lahirnya segala sesuatu, bermula dari kekacauan awal. Kitab suci kuno mereka berbicara tentang beberapa metode rahasia dari kekacauan utama. Itu sangat mendalam, dan ada lebih banyak lagi rahasia tentang permulaan langit dan bumi. Sementara itu, mengolah kitab suci jenis ini sangatlah sulit. Hanya jika seseorang secara bawaan cocok dengan primal chaos, menyelaraskan dengan aura primal segala sesuatu, barulah seseorang dapat mencapai tingkat pencapaian tertinggi. Namun, orang seperti ini hampir mustahil ditemukan. Setelah bertahun-tahun, mereka belum pernah melihatnya. Sekte ini tidak pernah menghasilkan ahli yang tak tertandingi di bawah langit. Sekarang, mereka sepertinya telah menemukannya.
Sungguh tidak terbayangkan, sebenarnya ada tipe fisik seperti ini di dunia ini. Pantas saja Tanah Suci Permulaan begitu percaya diri, ingin menggunakan murid-muridnya untuk melawan pewaris tubuh suci. Semua orang tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri. Jarak antara alis Musue berkedip-kedip dengan cemerlang. Pedang kecil sepanjang 1 inci ditembakkan, menebas ke arah Yetong. Itu sangat tajam, 10.000 helai energi kacau turun. Sangat menakutkan. Yetong mengeluarkan raungan panjang. Lonceng matahari merah menyala terbang dari antara alisnya, menghantam pedang Dao. Cahaya yang menyala-nyala meletus di antara keduanya, menyelimuti segala arah. Gunung-gunung besar di segala penjuru bagaikan kertas, berubah menjadi abu. Semua orang sudah lama bersembunyi lebih jauh karena takut terjebak dalam gelombang kejut. Dang! Suara lonceng besar bergema di langit dan bumi. Badan lonceng merah menyala-menyala dengan cemerlang, dengan cepat membesar, tergantung di atas kepala Yetong sambil berdering. Sementara itu, di sisi lain, Musue berdiri di sana dengan pedang di tangan. Pedang besar di tangannya panjangnya beberapa puluh zang, dan dia seperti dewa, agung dan menakjubkan. Pedang ini ditempa dari batu primal chaos, dan secara alami dapat menarik energi kekacauan. Ada simbol yang terukir di atasnya, mengubahnya menjadi pedang Dao yang mengejutkan dunia. Dia mengeluarkan raungan keras, menebas dengan pedang kekacauan utama di tangannya, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, rambutnya beterbangan dengan kacau, dan matanya menakutkan. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai. Dang! Yetong menghadapinya secara langsung. Lonceng besar di atas kepalanya juga merupakan material ilahi, yang ditempa dari Daluo Silver Essence. Namun, sekarang diwarnai merah oleh cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan. Pedang besar sepanjang beberapa lusin zang ditebas di lonceng matahari. Cahaya dan api melonjak beberapa ribu zang ke udara, dan pada saat yang sama, ada gelombang lonceng yang berguncang, menyapu ke segala arah. Jurang roh api segera menjadi gurun, dan gunung-gunung di kejauhan semakin runtuh. Mata Musue menjadi lurus, dan rambut serta kekacauan utamanya menyatu. Tubuhnya berkembang dengan lingkaran cahaya primal chaos, melawan kekuatan suci matahari yang paling menakutkan. Pedang batu di tangannya diacungkan dan ditutup, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin gagah berani. Yetong juga menyerang dengan api sejati. Sejak dia lahir, dia tidak pernah menemui hambatan apapun. Segera, matahari ilahi muncul, dan dia berdiri di dalam, menerangi segala arah. Putra suci segala permulaan mempunyai konstitusi kekacauan utama, namun Yetong ini tidak dirugikan dan bahkan menekan lawannya. Konstitusi macam apa yang dia miliki? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Lihat bagaimana dia menggunakan api esensi matahari seolah-olah itu adalah lengannya, dan setiap inci dagingnya bersinar. Kemungkinan besar itu adalah kekuatan garis keturunan Dewa Matahari. Saat ini, Yetong berada di dalam matahari keemasan seperti Dewa Muda. Dia menghirup dan menghembuskan energi esensi dari 8 tempat sunyi, dan setiap serangannya sangat agung. Lonceng besar itu panjang dan berlarut-larut, dan ada semacam kekuatan yang membelah dunia. Sementara itu, Musue juga sangat kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya yang kacau, dan dia seperti dewa perang. Dia memegang pedang besar yang panjangnya beberapa puluh zang, dan saat dia menebas, langit dan bumi runtuh. Lonceng dan pedang bertabrakan, dan suaranya memekakkan telinga. Kekacauan mendasar menyelimuti udara, dan nyala api meluap ke langit. Tempat ini mendidih karena pertempuran. Setiap generasi memiliki kejeniusannya sendiri, dan masing-masing generasi akan menonjol selama beberapa ratus tahun. Master Klan Jiang, Jiang Yifei, yang banyak orang tidak dapat memahaminya, menghela nafas pelan. Pakaiannya seputih salju, dan matanya dalam. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Yetong dan Musue di depan mereka jelas merupakan orang jenius yang luar biasa yang jarang terlihat selama puluhan ribu tahun. Kebangkitan mereka seperti hidup berdampingan dengan Ye Fan, Yao Guangxin San, Huang Sudao, Fire Qilin, dan lainnya. Ia benar-benar layak menjadi murid dengan tubuh suci. Keberaniannya juga tak tertandingi. Bahkan putra suci yang diasuh dengan susah payah oleh All Beginnings tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku samar-samar bisa melihat kebangkitan Ye Fan yang kedua. Seorang penatua menghela nafas. Dentang. Pedang batu kekacauan utama bertabrakan dengan lonceng Dewa Matahari. Setiap serangan mengandung kekuatan hukum, dan itu terjalin menjadi pola yang terpampang di langit. Setelah beberapa ratus pertukaran, Yetong bersiul dengan jelas. Api meluap ke langit, dan dia mengangkat lonceng besar itu dengan satu tangan. Ia membesar dengan cepat, dan seperti gunung besar, ia menutupi ke bawah. Darah Dewa Matahari di sekujur tubuhnya mendidih, mengeluarkan suara seperti tanah longsor atau tsunami. Keberaniannya tak tertandingi, dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Ekspresi Musue berubah. Dia mengangkat pedangnya dan menebasnya.
Pedang besar yang panjangnya lebih dari 10 zang ingin memblokir bel besar yang jatuh. Alisnya berdiri tegak saat dia meraung, menghancurkan gunung dan sungai. Weng, lonceng besar bergemuruh, dan gelombang lonceng adalah riak misterius yang berubah menjadi gelombang dao yang paling menakutkan. Mereka bergegas ke segala arah dan menghancurkan pegunungan. Sementara itu, bagian dalam bel bahkan lebih menakutkan, gelombang loncengnya seperti air pasang, dan riak cahaya yang menyala-nyala sangat padat. Mereka berubah menjadi simbol dan menenggelamkan bagian dalam lonceng besar. Mo Sue dengan ringan berteriak. Seluruh tubuhnya berkembang dengan cemerlang, dan layar cahaya kekacauan utama muncul. Pedang batu di tangannya ditebas dengan sekuat tenaga, ingin menghancurkan lonceng besar ini. Namun, ini sungguh terlalu sulit. Kekuatan ilahi Ye Tong sungguh menakjubkan. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan cahaya suci matahari menyinari langit dan bumi. Dia berdiri di tengah terik matahari keemasan dan terus-menerus membunyikan bel. Kultivasinya sedalam laut, dan ia menyatu dengan lonceng. Dia tidak tergoyahkan. Mo Sue bergegas ke bawah, ingin melarikan diri dari mulut bel. Namun, lonceng besar itu tidak terbatas dan terus membesar. Itu terus menjebaknya di dalam. Suara gemuruh yang panjang dan berlarut-larut sepertinya bergema selama berabad-abad. Terlalu menakutkan. Seolah-olah aku melihat Ye Fan muncul kembali di dunia ini. Muridnya ini memiliki gaya yang tak tertandingi, dan dia juga tak terhentikan. Ekspresi semua orang berubah, dan bahkan banyak master sekte merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka percaya bahwa mereka tidak dapat memblokir serangan ini. Ye Tong membunyikan belnya. Meskipun dia tampan dan tinggi, matanya bersinar saat ini. Dia punya tipe, jika saya tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa saya lakukan? Rambutnya yang tebal menari-nari dengan kacau, dan dia memiliki tipe keliaran. Dia mulai menunjukkan kekuatan seorang raja yang mengabaikan dunia. Kaca. Di dalam lonceng besar berwarna merah menyala, pedang kekacauan utama pecah sedikit demi sedikit. Di bawah gelombang lonceng, itu berubah menjadi bubuk halus, dan cahaya kacau yang memenuhi langit tersebar. Rambut Mo Sue acak-acakan, dan dia mengeluarkan banyak darah. Dia dikelilingi oleh tubuh lonceng pegunungan, dan kekuatannya habis. Dia terguncang sampai darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, dan lingkaran cahaya kacau di sekujur tubuhnya runtuh. Peng! Pada akhirnya, dia bertindak keras. Lautan kacau di dalam tubuhnya meledak, dan lonceng besar itu terguncang tinggi ke udara. Dia terbang keluar, berpisah dari badan bel. Tatapan Mo Sue mengintimidasi. Dia menatap Ye Tong dalam-dalam, dan kemudian dia dengan cepat bergegas menuju orang-orang dari tanah suci segala permulaan. Begitu dia kembali, dia langsung terjatuh terlentang, darah mengalir keluar dari seluruh pori-pori di tubuhnya. Apa? Anak suci segala permulaan menderita kekalahan besar. Ye Tong menang. Kekuatannya benar-benar menakjubkan, layak menjadi murid dengan tubuh suci. Jenis gaya yang tak tertandingi ini memiliki garis keturunan yang sama. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, beberapa tangan besar menutupi langit dan bumi, menghantam Ye Tong, ingin meledakkannya menjadi pasta berdarah dan mencekik jenius luar biasa ini di buayannya. Di kejauhan, alis tajam Ye Fan langsung berdiri tegak. Tatapannya menyilaukan, dan seolah-olah pedang surgawi terhunus. Dua sambaran petir dingin keluar dari kehampaan saat dia berkata pada dirinya sendiri. Mereka yang berani menyentuh muridku tidak ingin hidup lagi. 1030. Salah satu tangan hijau adalah yang paling ganas. Ada gumpalan yin qi di atasnya, dan itu seperti kaisar hantu yang bereinkarnasi. Ia adalah orang pertama yang mengulurkan tangan dan meraih tubuh Ye Tong. Tangan hijau ini panjangnya ratusan meter, dan itu seperti gunung yang jatuh. Itu menyesakkan. Itu pastinya adalah Dao Severing King, dan itu sangat kuat. Sangat ekstrim menyerang junior seperti ini. Jelas sekali bahwa dia ingin membunuh si jenius ini dan menguburnya di tempat pertumbuhannya, tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. Ye Tong bereaksi dengan cepat. Api esensi matahari berkedip-kedip di bawah kakinya. Dia telah mengembangkan formula karakter Xing yang diturunkan oleh Ye Fan sampai tingkat tertentu. Dia menggabungkannya dengan asal-usulnya sendiri, dan dia terbang melintasi langit seperti burung gagak emas. Dia menghindari serangan mematikan dari Dao Severing King dengan jarak sehelai rambut. Kekosongan itu seperti selembar kertas yang terkoyak oleh beberapa tangan besar. Sebanyak 4 atau 5 Dao Severing Kings menyerang. Identitas mereka tidak diketahui, dan mereka melintasi langit untuk melancarkan serangan fatal. 9 langit dan 10 bumi bergetar, dan grid Dao langit dan bumi bergema. Metode setiap orang melibatkan kekuatan ketertiban. Rantai ilahi menembus kehampaan dan menjalin dunia hukum Dao yang mempesona. Beraninya kamu, teriakan keras terdengar dari jauh. Dongfang Ye mulai bergerak. Dia berdiri di atas gunung tanpa bergerak, dan dia memuntahkan seteguk qi darah Raja Barbar. Itu berubah menjadi gunung yang jatuh dan menghantam langit. Bagaikan tanah longsor dan tsunami, esensi darah bawaan dalam tubuh Barbarian King tak tertandingi.
Itu meledak seperti bintang, dan ribuan riak menyapu ke segala arah. Kamu berani menyentuh keponakanku. Kamu pasti bosan hidup. Raja Barbar meraung. Tubuh aslinya turun, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia seperti orang barbar yang telah menjadi dewa. Dia mengayunkan tangan dan kakinya, dan angin serta awan bergetar ke segala arah. Bahkan gunung-gunung yang jaraknya puluhan kilometer pun meledak. Dia seperti dewa perang yang turun. Di kejauhan, senyuman muncul di wajah Ye Fan. Dia tahu bahwa dengan teman-teman lamanya di sini, kemungkinan besar dia tidak perlu bergerak. Karena Tong Tong berani datang ke sini, dia pasti sudah memberitahu beberapa pamannya. Anak kecil itu sudah dewasa, dan dia tahu bagaimana bekerja sama untuk memanfaatkan koneksinya. Dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Raja Barbar telah mengambil tindakan. Dia adalah sahabat Ye Fan di masa lalu. Akan sulit bagi Raja Pemutus Dao ini untuk membunuh si jenius ini. Garis keturunan dewa pertempuran di Nanling adalah yang kedua setelah fisik suci ras manusia. Sekarang, dengan ketangguhan tubuhnya dan kekuatan-kekuatan tempurnya, sulit untuk menemukan lawan yang layak. Semua orang berteriak pelan. Konfrontasi antara dua pemuda jenius ini sebenarnya telah memicu konfrontasi antara Dao Severers. Suasananya sangat tegang. Mengaum. Dengan peluit panjang, Ki Iblis meluap ke langit dari jauh. Kabut ungu menyelimuti udara, dan sosok tak jelas tersembunyi di dalamnya. Hanya sepasang mata yang setajam kilat, memancarkan cahaya ilahi melalui kabut. Raja Goblin Surgawi juga telah mengambil tindakan. Dia juga merupakan teman lama dari fisik suci. Sekarang, ketenarannya telah mengguncang dunia. Siapa yang berani menentangnya? Waktu itu, fisik iblis surgawiku mengalami kekurangan sejak lahir. Bahkan sebelum aku lahir, aku diplot di dalam rahim ibuku. Butuh kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan bakat alamiku. Sekarang setelah aku memutuskan daoku, aku seperti reinkarnasi Dewa Iblis. Yao Yuekong menyerang dengan gaya pembantaian Dewa Iblis Langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang iblis saat dia menebas dunia. Seberkas darah memercik saat dia memotong sebuah tangan besar menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana saat tangan raksasa itu jatuh ke langit. Raungan marah terdengar saat lengan yang terputus itu dengan cepat mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Dia menderita kerugian besar, dan darah mewarnai dunia menjadi merah. Cahaya ilahi 5 warna menyala, dan Raja Merak muncul. Cahaya warna-warni menyerbu ke langit dan menyapu pemilik tangan besar itu, sosok tak jelas yang berdiri di kehampaan. Di kejauhan, semua orang terkesiap. Fisik Goblin Surgawi, Dongfang Ye, dan lainnya yang pernah mendominasi dunia di masa lalu telah menjadi raja suatu wilayah. Dengan tambahan Raja Goblin tua seperti Raja Merak, siapa yang berani bergerak? Meskipun fisik suci telah pergi, muridnya bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi. Teman-teman lamanya semuanya adalah Dao Severing yang menguasai suatu wilayah. Belum lagi yang lainnya, ketiganya saja sudah cukup membuat banyak kultivator merasa pusing dan takut. Salah satu dari mereka dapat menguasai suatu wilayah. Sungguh menakjubkan, 3 raja muncul bersama demi generasi muda. Dia tidak lebih dari seorang murid dengan tubuh dewa. Apakah itu sepadan? Seringai dingin terdengar dari kejauhan, nadanya tidak ramah. 2 orang berjalan mendekat. Yao Yuekong berkata dengan dingin. Beberapa orang tidak tahu bagaimana harus bersikap. Seharusnya itu adalah pertarungan antar junior, tapi mereka hanya perlu ikut campur. Mereka membunuh seorang jenius dan masih berani menyalahkan orang lain. Selalu ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini yang ingin terlibat dalam bisnis junior. Mereka memaksa kami untuk mengambil tindakan, kata Dongfang Ye terus terang. Tong Tong, kamu kembali dulu. Biarkan pamanmu datang dan mengejar mereka, kata Raja Merak. Terima kasih, kakek Raja Merak. Tidak apa-apa, aku akan menonton dari samping saja. Ye Tong tersenyum malu-malu. Saat dia tidak berkelahi, dia terlihat sangat halus dan tidak berbahaya. Itu jauh berbeda dari penampilannya yang liar dan mendominasi tadi. Bahkan bocah nakal pun berani mengejar Dao Executioner. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Pendatang baru itu mencibir. Ini adalah 2 pria yang terlihat sangat gagah berani. Mereka penuh vitalitas, dan ada nyala api ilahi yang berdenyut di antara alis mereka. Salah satu dari mereka bahkan memiliki satu tanduk di dahinya, seolah-olah dia adalah dewa. Mereka adalah 2 jenderal besar Pangeran Kekaisaran Surgawi. Di era di mana orang suci tidak muncul, mereka dihormati oleh semua ras, dan sulit menemukan lawan di dunia ini. Sebenarnya kedua orang ini, mereka mewakili kehendak Pangeran Kekaisaran Surgawi. Kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka telah menyapu selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak tuan yang telah mereka bunuh? Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah 2 orang dengan latar belakang yang hebat. Mereka adalah pakar ras kuno yang terkenal. Mereka telah membelot ke Pangeran Kekaisaran Surgawi, dan sekarang, hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka.
Dao Severing apa? Kaisar Hitam bilang dia akan menangkap kalian berdua sebagai hewan peliharaan cepat atau lambat, ejek Ye Tong. Dia tidak takut bahkan ketika menghadapi dua Dao Severing yang terkenal. Ketika anjing hitam besar disebutkan, semua orang memiliki garis hitam di dahi mereka. Mata kedua ahli ras kuno ini bahkan lebih dingin, melontarkan tatapan mematikan. Kami akan membunuhnya cepat atau lambat, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Saat kedua orang ini muncul, orang yang baru saja menyerang juga berjalan mendekat. Situasinya suram, dan kedua belah pihak siap berperang. Beberapa tahun ini terlalu damai. Tidak ada gairah untuk berperang, dan tidak ada romansa untuk dimediasi. Hari ini akhirnya akan menjadi menarik. Seorang pria jangkung dengan pakaian perang berwarna putih keperakan berjalan mendekat. Dia memiliki tombak di punggungnya. Dia tampak sangat pendiam, tetapi matanya kadang-kadang memancarkan cahaya yang menakutkan. Ini adalah pangeran muda dari ras Dewa Iblis. Dia adalah sosok terkenal di kalangan Dao Severing dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak pernah merasakan kekalahan sejak debutnya, dan dia tidak terkalahkan. Tidak hanya ekspresi banyak ahli manusia yang berubah, tetapi bahkan orang-orang dari ras kuno pun tergerak. Mereka tidak menyangka bahwa Dao Severing terkemuka lainnya akan mengambil tindakan. Ras Dewa Iblis adalah ras yang mulia dan kuat, tapi mereka tidak berani menggunakan nama seperti itu. Meski sempat menurun satu kali, namun mereka akan bangkit kembali. Bahkan tingkat Raja Dao Executioner dari ras mereka tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, dua bawahan Pangeran Surgawi yang cakap telah tiba. Mereka bertiga berjalan paling depan, dan segera menghalangi jalan Dongfang Ye dan Yao Yuekong. 4 orang di belakang segera dipenuhi rasa percaya diri. Mereka melangkah maju di tengah kabut-kabur, ingin menyalahkan Ye Tong dan yang lainnya karena membunuh seorang jenius. Keponakan, kembalilah, kata Dongfang Ye. Pasti akan ada pertarungan antara Dao Executioners selanjutnya. Jika salah satu dari mereka menggunakan alat suci, itu akan sangat buruk. Baiklah, aku akan segera pergi, jawab Ye Tong. Yao Yuekong dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan Ye Tong, karena dia adalah anak yang dibesarkan oleh anjing hitam besar. Dia memiliki banyak hal pada dirinya, dan dia bisa keluar dari pengepungan hanya dengan satu platform formasi. Dia bahkan mungkin bisa membunuh beberapa orang. Mereka memahami temperamen anjing itu dengan sangat baik. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun, dia akan menggigit 10 suap daging. Dia pasti tidak akan membiarkan Ye Tong keluar dan menderita kerugian besar. Semua orang mengatakan bahwa fisik suci itu sangat kuat, tapi menurutku itu hanyalah reputasi yang tidak patut. Sayangnya dia pergi lebih dari 10 tahun yang lalu. Jika tidak, Pangeran Surgawi akan mengubahnya menjadi abu. Kata dua Dao Severing yang kuat sambil tertawa keras. Kata-kata mereka sembrono, dan mereka hanya memperhatikan Pangeran Surgawi. Mereka dengan setia mengikuti sisinya selama bertahun-tahun. Mereka tahu betul bahwa Pangeran Surgawi mempunyai dendam yang mendalam terhadap tubuh suci umat manusia. Hari ini, dia ingin memprovokasi dia dan mencari kesempatan untuk membunuh murid Ye Fan. Saat keduanya berbicara seperti ini, selain beberapa orang yang setuju, kebanyakan orang memilih diam. Siapa yang berani berbicara seperti ini? Saat itu, Ye Fan benar-benar telah mencapai ketenaran. Sebelum dia pergi, dia telah bertarung di pegunungan Broken Heaven, dan darah langsung mewarnai pegunungan menjadi merah. Dia telah berjuang sampai pada titik di mana matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya. Bahkan Yuan Gu, yang memiliki garis keturunan seorang kaisar kuno, dan Hua Yunfei, yang seperti makhluk abadi yang terbuang, telah terbunuh. Ketenarannya yang termasyur dibangun seluruhnya melalui pertarungan sejati. Ye Tong meludah dengan dingin. Tuanku sudah pergi lebih dari 10 tahun, dan kamu hanya berani mengatakan kata-kata seperti itu sekarang. Mengapa kamu tidak berani melompat keluar dan membunuhnya saat itu? Keduanya tertawa dingin, dan tidak berdebat satu sama lain. Mereka mengambil langkah besar ke depan dan maju terus. Ekspresi Dongfang Ye dan yang lainnya menjadi gelap, dan mereka segera menghalangi jalan mereka. Aku hanya butuh 5 tahun, dan aku akan mampu melawan dunia atas nama tuanku. Jika ada di antara kalian yang datang, aku akan menghadapinya, kata Ye Tong. Kata-katanya lugas dan memekakkan telinga. Ekspresi sekelompok orang berubah, dan niat membunuh di mata mereka menjadi lebih intens. Mereka semua ingin membunuh Ye Tong. Di kejauhan, semua orang saling memandang dengan cemas. Tidak ada orang yang tidak terkejut. Melawan dunia atas nama tuannya telah mengguncang pikiran semua orang. Meskipun fisik suci telah pergi, dia telah membina murid yang baik dan melanjutkan kekuatannya. Banyak orang menghela nafas. Boom! Aura menakjubkan terpancar, dan sepertinya ada gumpalan kekuatan ilahi kuno. Semua orang terkejut. Kedua belah pihak mungkin menggunakan alat ilahi. Dongfang Ye, Yao Yuekong, dan yang lainnya berhadapan melawan dua jenderal Pangeran Surgawi yang cakap dan Pangeran Muda ras Dewa Iblis. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir.
Jika mereka benar-benar mengeluarkan alat ilahi mereka, segalanya akan menjadi serius. Namun, 4 orang di samping tidak berhenti, dan mereka semua bergegas menuju Ye Tong untuk membunuhnya. Paman, kakek, aku akan kembali dulu. Terima kasih untuk hari ini. Ye Tong mengucapkan selamat tinggal pada Dongfang Ye, Raja Merak, dan yang lainnya. Dia bersiap menggunakan altar untuk membuka pintu spasial dan pergi. Di kejauhan, mata Ye Fan bersinar dengan keagungan ilahi. Pemotong dao ini sudah keterlaluan. Mereka menindas yang lemah dan memaksa muridnya sendiri melarikan diri. Saat ini, Dongfang Ye, Yao Yuekong, dan yang lainnya sedang berhadapan dengan yang lain. Mereka berjaga-jaga terhadap serangan alat ilahi dan tidak bertindak gegabah. Telapak tangan Ye Fan bersinar dengan kemegahan, dan tombak hitam muncul. Dia berjalan maju dengan langkah besar, tiba di tengah medan perang selangkah demi selangkah. Kemunculan tiba-tiba orang seperti itu mengejutkan banyak kultivator. Mereka tidak tahu dia berasal dari pihak mana dan siapa yang akan dia serang. Kalian semua, tinggalkan hidup kalian. Kata-kata tenang Ye Fan membawa kekuatan pencegah yang kuat saat dia mengalihkan pandangannya ke 4 pemotong dao di depannya. Semua orang terkejut. Ini jelas orang lain yang membela Ye Tong, tapi mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Tanpa diduga, tidak ada yang bisa mengenalinya. Siapa kamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Bahkan jika Ye Fan kembali, menurutku dia tidak akan berani berbicara seperti ini. Fisik suci umat manusia telah menjadi masa lalu, dan namanya telah terkubur dalam debu sejarah. Namun, kamu dengan tegas membela muridnya. Kamu tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Keempat pemotong dao semuanya memiliki ekspresi dingin. Wajah mereka dipenuhi ketidakpedulian dan kekejaman. Ye Fan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menusuk dengan tombaknya. Serangan tombak ini kembali ke keadaan semula, sederhana dan alami. Tidak ada resonansi dari grid dao, dan tidak ada kekuatan ilahi. Namun, ekspresi keempat orang itu langsung berubah. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang menakutkan. Keempat orang ini menyerang dengan segala yang mereka miliki. Mereka ingin bergabung dan membunuh Ye Fan. Namun, situasinya berubah begitu cepat hingga melampaui ekspektasi semua orang. Satu serangan tombak, hanya satu serangan tombak. Suara nyaring mengguncang langit dan bumi. Cahaya berdarah muncul, dan jeritan sedih terdengar. Itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Tombak hitam di tangan Ye Fan menembus dao cutter dan menancapkannya tinggi-tinggi ke udara. Darah menetes dari tubuhnya. Kultivator tingkat raja ini berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Adegan ini mengejutkan semua orang. Setiap kultivator gemetar ketakutan. Orang macam apa ini? Tombak itu menyerang. Awalnya biasa saja, namun pada akhirnya membuat gunung dan sungai kehilangan warnanya, matahari dan bulan kehilangan sinarnya. Hanya satu serangan tombak yang telah membunuh seorang kultivator tingkat raja yang kejam. Ye Fan berdiri di sana seperti dewa iblis. Pemotong dao lainnya merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka gemetar saat mundur. Mereka benar-benar ketakutan. Itu dia. Itu sebenarnya fosil hidup dari tanah suci segala permulaan. Dia telah memutuskan daunnya dan bangkit menjadi seorang kultivator tingkat raja. Seseorang berteriak ketakutan. Mereka mengenali ahli yang telah tertusuk oleh satu serangan tombak. Wajah Ye Fan tanpa ekspresi. Dia memegang tombak di satu tangan, membawa kultivator tingkat raja dao cutter ini begitu saja. Dia berjalan menuju orang-orang dari tanah suci segala permulaan, membuat tubuh mereka menjadi dingin. Tombaknya bagaikan gunung berat yang membebani hati setiap orang di tanah suci ini. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, pikiran semua orang terasa seperti akan runtuh. Seolah-olah Ye Fan telah memasuki kondisi yang tidak dapat dihentikan. Dia mengangkat tombaknya dan berjalan ke depan, tiba di depan sekelompok orang ini. Ekspresinya sangat dingin saat dia menatap mereka semua. Pada saat ini, keadaan benar-benar sunyi. Semua orang dari tanah suci segala permulaan berkeringat dingin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa salah satu tetua senior mereka akan mengalami nasib seperti itu setelah mengambil tindakan. Ye Fan mengangkat tombak besar itu tinggi-tinggi ke udara, memakukan raja itu hingga jatuh. Kemudian, dia mengarahkannya ke depan, hampir berhenti di depan Holy Lord sekte ini. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya hanya dingin. Dia menggunakan tindakannya untuk memberikan respon terbaik. Dia menjemput raja mereka di depan semua orang. Ini adalah tamparan keras di wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang diam karena takut. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka semua menonton dengan gugup. Ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengintimidasi tanah suci. Peng! Tombak hitam di tangan Ye Fan bergetar. Fosil hidup dao cutter ini roboh di tempat. Darah memercik, berubah menjadi hamparan besar tulang patah dan hujan darah yang mewarnai langit menjadi merah. Ini adalah intimidasi yang tidak terselubung.
Dia menjemput Raja Tanah Suci dan membunuhnya tepat di depan ketua sekte mereka.